terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, terstruktur ya, terstruktur dan masif. Sistematis sudah dilakukan dari jadwalnya, dan masif insya Allah ini banyak. Meskipun belum ada 50% satu dari zaman masif, tapi sudah wakil. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa barokah dan manfaat di wa dunya adalah ilah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut setia beliau sampai yaumul qiyamah kelak, termasuk mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan salah satu hikmah yang diuntai oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena ini masih berkaitan juga dengan tradisi kita halal bihalal. Kalau halal bihalal ada ungkapan mohon maaf lahir batin. Ini di kajian hikam saya gunakan judul membersihkan diri lahir batin. Judulnya kelas otomatis pakai dibacaannya. Saya baca lebih dulu hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyyatika litakuna libidahil haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarlah, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat kemanusiaan kita. An kulli wasfin munaqidin, yakni dari sifat-sifat yang bertentangan li'ubudiyyatika, terhadap status kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarlah, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari sifat-sifat basyariahmu yang bertentangan dengan status dirimu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mari kita mengupdate status kita yang hakiki di hadapan Allah adalah sebagai hamba Allah. Namun dalam status, jadi kata Ibnu Athaillah, keluarlah dari sifat-sifat yang bertentangan, sifat-sifat manusiawi kita yang bertentangan dengan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena tiap kali baca Fatihah di dalamnya ada ikrar iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah hamba menghambakan diri. Kami menghambakan diri. Kami menyatakan diri sebagai hamba. Nah, karena itu ikrar kita, karena itu pernyataan kita, maka pesan Ibnu Athaillah, hilangkan, keluarkan semua sifat-sifat manusiawi yang tidak cocok dengan sifat hamba, supaya kita betul-betul utuh, murni menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu untuk apa? Ada dua tujuan yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Yang pertama, litakuna libidahil haqqi mujiban, supaya engkau bisa menjadi orang yang mujib. Mujib itu apa ya? Mengiyakan terhadap panggilan Allah. Kalau dipanggil Allah, dalam. Ya. Makanya kalau yang beda haji nanti labbaik Allah, dalam ya Allah, dalam ya Allah. Nah, seharusnya bukan hanya labbaik Allah saja,
Sekarang ini setiap kali kita mendengar azan itu panggilan siapa? Panggilannya Allah. Jawab. Jawab. Nah, tapi jawaban yang baik terhadap panggilan niku kan boten namung jawab piye. Jawaban sing sae terhadap panggilan itu apa? Nggih ugi dugeni. Dari bahasa Jawa. Selain berkata dalam iya, siap. Anak milenial kan siap, bukan hanya siap, tapi juga mendatangi, karena itu panggilan supaya kita datang saja. Contohnya linidahil haqqi mujiban. Kalau diluaskan, kita mengijabahi, kita mengiyakan, kita menerima dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu yang pertama. Yang kedua, maka kalau kita merasa bahwa diri kita ini lebih banyak beratnya ketika dipanggil Allah, milih jamaah sih, atau milih mahasiswa mobil bisa ya? Kan banyak pilihan biasanya, milih layanan bisik haji atau di persiapan mau haji biasanya harus rekreasi, pilihan banyak. Nah, kata Ibnu Athaillah dan linidahil haqqi mujiban, kita menjadi orang yang itu tadi asia dalam sendiko terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, wa min hadratihi qariban. Selain kita ini selalu siap terhadap panggilan-panggilan Allah, juga supaya kita qarib, menjadi orang yang dekat, mendapatkan status kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cedak kalau Pak RT mawon, alhamdulillah dari surat itu bisa setiap saat. Itu baru dekat dengan Pak RT. Belum ke atasnya belum. Ini hadrati, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini inti hikmahnya. Nanti kita saya ulangi. Kata Ibnu Athaillah, keluarlah wahai saudara-saudaraku dari sifat-sifat manusiawimu yang tidak sesuai dengan statusmu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang mudah menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga mendapatkan status taqarrub, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira adakah tujuan yang lebih mulia dari dua hal ini? Cara jawaban itu seprintil ditakut dari jadil hakmuji seprintil. Seprintil itu geng, seprintil itu nanti diajak melayuk, itu seprintil. Seprintil itu bukan sekedar mau, tapi dengan semangat yang tinggi. Asing bahkan bukan itu bahasa seprintil itu. Asik ya? Anak kita diajak jalan-jalan seprintil. Tiba-tiba tunggange seprintil. Nah, mari kita urai sedikit, memanfaatkan waktu sampai kira-kira jam 5.45. Sifat-sifat basyariyah kita, sifat-sifat manusiawi kita yang berkaitan dengan urusan agama itu ada dua. Yang pertama, ma yata'allaqu bidhahiril 'abdi wa jawarihi. Yang pertama, sifat-sifat yang berkaitan dengan dimensi lahiriah kita. Jadi kan mohon maaf lahir, ini membersihkan lahir. Yang lahiriah itu apa? Wa hiya al-a'mal. Ya, aktivitas kita. Seluruh aktivitas kita ini bagian dari sifat-sifat basyariah kita yang berkaitan dengan dimensi lahir kita.
Yang kedua, ma yata'allaqu bi batinihi wa qalbi. Sifat-sifat yang berkaitan dengan dimensi batin kita. Makanya ungkapannya udah betul itu. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sekarang tema kita membersihkan diri lahir dan batin. Lahir itu adalah amaliyah kita, perbuatan-perbuatan kita. Kalau batin itu ya apa namanya? Keyakinan-keyakinan, ikatan-ikatan batin kita. Lahir dan batin. Nah, hanya bedanya kalau halal bihalal kita mulai dari lahir ke batin. Kan ketemu salaman. Mudah-mudahan dengan salaman ini kan simbol perbuatan lahiriah. Mudah-mudahan ada maaf sampai tembus ke batin. Nah, selain budaya halal bihalal mohon maaf lahir batin itu, ini kita support dengan ajaran tasawuf. Kalau tadi dari lahir ke batin, ini dari batin ke lahir, dimulai dari yang batin. Nah, yang berkaitan dengan sifat dohir itu ada dua. Jadi perbuatan-perbuatan kita, jadi kan perbuatan sama dengan sifat-sifat dohiriyah, sifat-sifat dohir kemanusiaan kita. Ada yang ma wafaqal amr, ada yang cocok dengan perintah Allah, wa yusamma ma'siyah, wa yusamma ta'at, disebut dengan ketaatan. Jadi seluruh aktivitas kita yang cocok dengan perintah Allah itu namanya taat. Apapun itu. Wa ma khalafa yusamma maksiyah. Apa saja yang tidak cocok, yang menyimpang dari perintah Allah itu namanya maksiyah. Kita urut lagi ya. Di sifat-sifat zahiriyah kita atau amalan kita ada yang cocok dengan perintah Allah, perintah agama namanya ketaatan, ada yang tidak cocok namanya kemaksiatan. Nah, sementara yang berkaitan dengan batiniyahnya itu juga begitu. Ma wafaqal haqiqah, ada keyakinan yang cocok dengan kebenaran, hakikat kebenaran, namanya imanan wa ilmu. Kalau kita punya keyakinan kok cocok dengan perintah Allah, ya itulah hakikatnya yang disebut dengan iman dan ilmu. Kalau ada pengetahuan, ada informasi, ada keyakinan kok tidak cocok, dia bukan ilmu. Wa ma khalafahu yusamma nifaqan wa jahl. Yang tidak cocok itu namanya kemunafikan dan jahlan, kebodohan. Jadi ilmu dan jahl, pinter dan tidak pinter, ukurannya dengan cocok tidaknya dengan hakikat, dengan apa namanya realitas kebenaran tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus masih ada sedikit kalau kita mendiskusikan berbicara tentang tadi sifat-sifat yang lahiriah itu. Ya, amal-amal kita itu dalam istilah agama namanya tafaqquh. Tafaqquh fid din. Apa namanya? Pendalaman ilmu-ilmu agama, tafaqquh. Makanya ilmu agama dulu namanya ilmu fikih. Meskipun belakangan fikih lebih menyempit hanya urusan-urusan hukum saja. Tapi sesungguhnya fikih itu ya seluruh pengetahuan keagamaan. Nah, itu yang lahir. Nah, sementara kalau kita bicara soal aspek-aspek batiniyahnya, manajemen qalbunya, apakah keyakinan kita cocok dengan realitas kebenaran tertinggi atau bukan? Nah, itu namanya tasawuf. Jadi yang satu tafaqquh, yang satu tasawuf. Nah, kalau kita ingin jadi pribadi yang utuh, ya bukan hanya membicarakan lahiriahnya saja, bukan yang tafaqquh saja, tapi juga membicarakan dan mendiskusikan bagian batin yang namanya tasawuf. Maka kalau ada orang kok menolak tasawuf, itu aneh saja. Berarti dia hanya mendiskusikan aspek lahiriahnya saja. Maka kata ungkapan yang terkenal itu tafaqquh wa tasawwuf. Artinya dia bicara soal amaliyah yang tampak, amaliyah yang keluar dari organ lahiriah kita, sekaligus juga membicarakan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Karena sesungguhnya kalau dalam tasawuf itu yang tampak oleh kita yang lahiriah itu hakikatnya ada di hatinya.
sama-sama tersenyum, sama-sama tersenyum, itu bisa beda nilainya. Tujuh betul. Tersenyum kalau hatinya senang, masya Allah, itu namanya apresiasi, ya kan? Ya Allah, subuh begini kok ya, sama alasan banyak berkumpul, tidak buntut, iktikaf dulu. Tersenyum sambil senang, tapi sama-sama tersenyum. Tapi kalau hatinya yang saya rada kecut, jadi apresiasi apa betul? Bukan, namanya mengenyek, kan? Nah, di dalam tasawuf itu dimulai dari membahas batinnya tadi. Karena kalau sudah batinnya ditata, maka insya Allah bahagianya. Nah, ini tema kita pagi hari ini, membersihkan diri lahir batin dimulai dari yang hati. Kalau halal bihalal dimulai dari yang lahir. Jadi diri kita yang utuh itu ada aspek lahiriah, kaitannya dengan agama ya, seluruh amal perbuatan kita itu namanya sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang zahir, yang tampak. Nah, sementara yang di dalam batin dalam qalbu itu juga bagian yang tak terpisahkan, dan dari situlah hakikat kita. Mau baik apa kurang baik diri kita dimulai dari dimensi batin. Nah, bagaimana cara membersihkan atau memperbaiki dimensi batiniah kita? Jadi kata Ibnu Athaillah dengan ukhruz min awsafi basyariyah, keluar atau dikeluarkan sifat-sifat yang tidak cocok. Maka istilahnya adalah taharatihi an sifat al-madmumah kulli, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu namanya takhalli, mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Maka penting bagi kita untuk mengidentifikasi, mengenali diri kita, mengenali sifat-sifat yang tercela itu apa saja, supaya kita bisa bersihkan. Jangan sampai klaim kita tidak mengenali sifat-sifat negatif dan kita biarkan di situ sehingga tidak terbersihkan. Nah, sehingga tanpa sadar batinnya kita masih tetap Nah, sifat-sifat negatif itulah yang al-munaqidah lil ubudiyyah, yang bertentangan dengan tadi status kita sebagai hamba Allah. Jadi kalau ditanya jabatan tertinggi kita itu apa? Adalah menjadi hamba Allah. Maka Rasulullah itu paling suka kalau disebut sebagai abdullah. Dan mungkin juga tanpa kebetulan Allah sudah mendesain nama ayah beliau siapa? Abdullah. Walaupun masih jalan dengan namanya Abdullah saat itu. Orang belum terbiasa dengan menyembah Allah yang esa. Makanya nama-nama saat itu misalnya Abdul Lata, ya. Hambanya Lata itu nama patung besar yang menjadi salah satu patung sesembah kaum Nabi Quraisy. Abdul Uzza. Ini apa namanya? Kakeknya namanya Abdul Muthalib. Itu maksudnya karena dulu yang ngambil kakeknya dari Yasrib, Madinah, itu kan Al-Muthalib. Pakainya lagi dibawa pulang ke Makkah untuk ikut ngurusi penanganan Masjidil Haram. Orang-orang yang bicara, oh itu hamba saya Al-Muthalib, itu disebut Abdul Muthalib. Tidak sama dengan istilah Abdul Lata, Abdul Uzza. Nah, ini ayah Rasulullah namanya Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka status kita tertinggi bukan apa, bukan jabatan apapun, tapi status sebagai hamba. Nah, untuk menjaga status itu caranya dengan terus-menerus membersihkan diri dari sifat-sifat yang negatif. Makin banyak sifat negatif yang masih tertanam dalam diri kita, ya makin turun grade hamba kita di hadapan Allah. Nah, makin berkurang, makin naik lagi status kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sifat-sifat negatif yang bersifat batiniah. Ini itu al-kibri, sombong. Contoh itu sifat ada tampak lahiriahnya. Itu ada dalam hati. Kalau sombong ini lalu diikuti dengan tindakan lahiriah, nah sudah mencakup lahir batin. Tapi kalau masih dalam hati namanya al-kibri, sombong. Wal ujub itu apa? Terlalu mengagumi diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri yang benar-benar lihat semua dan seterusnya. Di sifat-sifat negatif. Nah, dari sifat-sifat negatif yang pokok itu akan muncul bermacam-macam sifat negatif yang lain, baik yang lalu hanya sampai pada level batin maupun juga yang kemudian keluar sampai pada level lahiriah. Menurut saya ada orang riba itu terasani. Terasani itu bagian dari logik. Karena ngomong ke orang, belum diomong ke belum rasani lebih batin. Ngomong ke orang ngomong ke orang lain itu dimulai dari batin apa batin? Salah satunya dimulai mungkin karena dia nggak suka. Loh kok dia itu ya? Kok dia masuk ke sini ya sama banget. Waktu masuk kerja jabatannya sama, dia kok ya del. Nah, lalu keluarlah lisannya menceritakan dan seterusnya. Nah, jadi yang lahir yang rasanya itu tentu juga bermula dari apa yang terjadi di dalam batin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyarankan di urusannya pilihannya pada kita, cara membersihkan diri dari sifat-sifat negatif yang metafor itu akan lebih efektif kalau kita dibimbing oleh guru, namanya mursyid, orang yang memberikan bimbingan, orang yang memberikan al-irsyad, namanya bimbingan, mursyid. Nah, kita yang dibimbing namanya murid. Dulu pernah kasih loh, kita ini patut bersyukur bahwa siswa itu disebut dengan sebutan murid, supaya kita teringat bahwa murid itu sesungguhnya adalah orang yang sedang dibimbing oleh mursyid, orang yang dibimbing untuk membentuk pribadinya. Maka kalau di sekolah ada murid, ada guru, harusnya pendidikan karakternya yang menonjol. Ini kita tinggal namanya aja di sekolah murid, tapi proses mendampingi anak didik supaya mendapatkan pendidikan mental agak berkurang. Karena yang dominan dari tafakur, yang dominan aspek lahiriah. Ini jadi perhatian kita bersama. Jadi dengan digunakannya istilah murid, kita berharap supaya ketika belajar bukan soal lahiriah saja, soal rasional saja, soal hitung-hitungan saja, tapi juga masuk ke aspek batinnya. Simpel ya simpel. Nah, itu kalau di sekolah, di kampus, kadang-kadang dicari mahasiswa. Kan mahasiswa mau bimbingan skripsi, bimbingan batinnya. Kadang-kadang bahasanya itu bahasa milenial. Kita tuh kalau baca belum terbiasa ya kaget. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Bapak gimana? Bapak gimana? Ya saya di sini. Kan berbeda loh kalau kita ajari. Memang bagus maksudnya ketemu kan. Itu simpel, bahasa yang efektif kan. Bapak gimana? Maksudnya Bapak sekarang di mana? Saya mau ketemu, mau bimbingan. Tapi yang namanya udah-udah itu kan bagian dari pembentukan karakter, akan lebih sopan dan lebih nyaman dibaca kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi silaturahmi. Kemudian Bapak sadar apa? Kan sekitar, ya kan? Nah itu juga harus disampaikan ke mahasiswa kita, ke anak didik kita. Ya kalau enggak karena anak kita lahir dengan bahasa mereka, tidak seperti bahasa kita orang. Kita itu dulu kalau
mau minta sangu ke orang tua, bahasanya kan medit loh, medit apa medit ya? Loh, sakit. Bapak Ibu mungkin nantikan sehat, diceritakan kegiatannya. Kamu ujung-ujungnya itu, apa? Sangunya membelah. Kenapa ya orang itu seperti lu digini nih, buat atas. Pokoknya cerita, orang tua itu paham bos. Dulu ketika ngajari anak kita, boleh aja luwih kata, enggak, apa? Betul. Wah kita udah nggak berani. Coba anak sekarang, apa hubungannya duduk di bantal sama aku dulu? Malah harus dipraktekin. Oh ini saya duduk terus malah nggak apa-apa. Bahasanya udah bergeser. Maka istilah murid, istilah murid mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Oh iya ya, siswa itu bukan disebut siswa, bukan yang disebut anak didik, tapi disebut murid, supaya kita juga ingat bahwa proses pembelajarannya bukan sekedar doliyah, tapi juga harus masuk ke dalam hati. Maka penting mulai belajar diajak berdoa dan seterusnya itu penting, bukan hal sepele. Karena kan susah nyari kelas yang sebelum belajar dimulai doa dulu, jarang ya. Oh. Nah kalaupun kita tidak bisa, karena sekarang yang nyari mursyid juga tidak mudah, mencari mursyid orang yang istiqomah menjadi mursyid juga tidak mudah. Ya kita ikuti apa al-irsyad al-am, bimbingan yang umum ya, amalia-amalia kesahrian yang kita terima. Pada rukun Islam yang rutin, mulai dari sholat kita yang diupayakan bersama di masjid, sunnah-sunnahnya digenepi, ya. Kalau ibadah, apalagi yang apa namanya sudah kita tunjukkan selama Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau apa perjalanan kita tadi membersihkan diri dari sifat-sifat negatif, lalu mengisi diri kita dengan sifat-sifat positif, baik di bawah bimbingan guru maupun kita otodidak. Karena orang belajar itu kan ada yang menggunakan guru, ada yang otodidak. Sama orang minum obat itu ya, nonton sing lewat resep dokter, nonton sing bebas loh. Pokoknya dikira-kira penyakit kelompok, tanpa obat. Kira-kira kalau ditanya saya putih dengan muncul obat di bawah resep dokter, kalian minum obat nganggo resep dewi. Nah kalau penyakitnya penyakit ringan, sekedar flu, pilek, walaupun kadang-kadang flu itu bukan penyakit, bisa jadi itu indikasi, ya kan? Kalau nggak ahlinya kan nggak ngerti. Oke, obat flu, obat pilek, tapi penyakit asli ini nah, belum terobati. Kalau perjalanan kita membersihkan diri, kalau istilah tasawuf namanya suluk, maka bahasa dulu ada suluk batal. Suluk kita ini harus terus menyadari diri kita dari waktu ke waktu sedang berproses menampaki jalan, membersihkan diri dari sifat negatif dan mengisi diri kita dengan sifat positif. Faidah sahal murid di atas safar, kalau perjalanan itu baik, tahap fokus ubudiyah tuhuri Rabbi, maka makin kuat tadi status kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi saya katakan, makin berkurang sifat negatif kita, makin bertambah sifat positif kita, maka akan makin kuat status kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah begitu, kalau status kehambaan kita ini makin kuat, makin tinggi, maka ada dua manfaat yang tadi dikemukakan oleh ulama. Yang pertama, lillahi haqqi mujibah, supaya kita ini bisa semprintil terhadap perintah-perintah agama. Kalau bahasa lagiannya ya
ya taat di mana pun. Taat di rumah, taat di kantor. Di kantor itu kalau bukan orang yang didasari oleh ketaatan pada Allah, ya mungkin tidak disiplin menggunakan waktu karena merasa nyantai, nggak ada yang ngawasi, longgar. Tapi kalau ada kesadaran bahwa seluruh aktivitas saya ini berkaitan dengan seberapa tinggi status saya sebagai hamba Allah, pasti akan baik. Insya Allah akan lebih baik. Jadi tasawuf tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita menjadi pribadi yang taat hanya berkaitan dengan urusan-urusan ritual, ibadah ritual, tapi juga aspek-aspek sosial, bahkan di tempat kerja dan di tengah masyarakat. Satu, dan yang kedua, tadi wamin hadratil qariban, kita semakin mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lalu akan mendapatkan al-hifdzu, penjagaan, dijaga oleh Allah. Nah, maka yang terakhir saya ingin menyampaikan dua istilah. Ada istilah mahfud, nanti saya namanya bab mahfud. Ada namanya maksud. Kalau maksud itu terpelihara. Ini biasanya para nabi, para rasul gak pernah berbuat salah sama sekali. Maksud nabi. Nah, di luar nabi itu ada orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah, namanya mahfud. Hanya kalau ada orang namanya mahfud, masya Allah, ulama-ulama hebat. Doanya supaya anak ini selalu dijaga oleh Allah, bukan dijaga fisiknya dari gangguan apapun, tapi juga dijaga hatinya supaya tadi semenitin melaksanakan perintah-perintah agama. Mahfud itu ya sok salah, tapi segera sadar. Sok kepleset yang segera balik. Maka ada istilah taubat kan. Yang repot itu kalau kepleset salah, nggak belum ngaku salah. Mau sampai dioyak-oyak kon salah, orang belum salah. Belo-belo bela diri, itu yang benar. Maka ini fungsinya. Semakin tinggi status ubudiyah kita itu, selain tadi ada tingkat kesemprintilan, ada tingkat kesemangatan di dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah Allah, juga disertai dijaga oleh Allah. Nek semprintil itu kan dari diri kita, saya semangat, saya siap. Tapi kalau dijaga bukan dari diri kita, tapi Allah yang ngasih kekuatan, Allah yang ngasih taufik, Allah yang ngasih hidayah, sehingga semangatnya luar dalam. Nah, adakah yang lebih tinggi dari, adakah permohonan yang lebih tinggi dari dua? Ingin supaya satu dibuat semprintil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, namanya mahfud. Mahfud orang yang dijaga oleh Allah. Dijaga itu misalnya begini, namanya anak muda, anak milenial itu ada konsep, ada tanggapan, ada konsep. Bukan berarti konsep itu selalu negatif ya. Tapi dampak negatif kan lebih dominan dari dampak positifnya. Yo saya konser musik kalian majelis sedikit, kira-kira saya berhenti. Lainnya kan saya majelis sedikit ya. Dilalai kok podo-podo malam minggu pelaksanaannya. Wah, ini dilema ini. Wah, itu artisnya, musisinya itu idola saya. Saya milih mendatangi konser musik nopo majelis sedikit. Dilalai terus ini dialog, hasil dialognya udah mau majelis sedikit ini sisa udah ya saya apa. Konser musik ini saya kita loh. Itu musisi sekolah luar negeri. Sudah saya ke sana. Udah berangkat itu menuju ke konser musik. Nah, di tengah perjalanan dilalai kok badi kempes. Orang-orang tukang tambal ban. Wah. Sampai akhirnya tidak sampai ke konser musik. Nah, itu yang namanya contoh dijaga oleh Allah. Jadi kepengen sampai kita betul pengen cah nopo. Tapi kalau dijaga oleh Allah, ono wae cara-cara yang kemudian menyebabkan kita tidak jadi. Maka kalau ditanya, sampai orang sido datang ke tempat yang memungkinkan terjadinya hal yang negatif, karena sapa?
karena dijaga oleh Allah. Itu persis kalau dulu Rasulullah itu masih remaja, ada sana konser musik, ada campur sari, ada tontonan. Nah, Rasulullah bersama dengan teman-teman remaja lainnya diajak, ayo Pak, saya ingat masih Rasulullah muda, ayo nonton, ikut. Loh, yang daerah itu Rasulullah itu wis meh tekan gone ngantuk. Ditinggal lah kanca-kancane sudah semangat pengen nonton, kosong ngantuk, tertidur. Bangun-bangun jam pagi. Sias nonton apa betul Rasulullah? Betul sias kenapa? Karena dijaga oleh Rasulullah, namanya maksum. Tapi kalau selain Nabi Rasul namanya mahfud. Nah karena itu mari yang paling akhir kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mahfud. Nek kalau jenenge ditambahi mahfud kabeh. Nah, maka kalau halal bihalal itu ada ja'alanallahu wa iyyakum minal ahidin wal fadhilin wal maqbulin. Ini bar ngaji ya. Bar ngaji kita ditambahi wal mahfudzi. Setuju betul? Ja'alanallahu wa iyyakum minal ahidin wal fadhilin wal maqbulin wal mahfudzi. Amin Allahumma. Kok dawa Mas? Nek dawa cukup mahfudze mawon. Cukup mahfudze mawon. Minal mahfudzi minal mahfudzi. Kan ungkapannya ada dawa aneh. Nah itu baru ngaji ning alasan. Artinya supaya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang dijaga. Dijaga itu kepengen yo bisa ono wae sing gak enak. Sing gak apa-apa kepengen tapi dilalai. Ono wae ada saja alasan yang kemudian kita tidak jadi terjerumus melakukan hal-hal yang kurang baik. Amin Allahumma amin. Pas ucapan kata yang kedua saya tidak sistematis. Maka yang sisanya kita akan tutup. Alhamdulillah, gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Karena materi kita pada hari ini sangat indah, seger untuk kita ikuti. Pesan-pesan dari Imam Athaillah, satu pesan sangat menarik, menganjurkan kita untuk keluar dari status kita, supaya kita masih tetap eksis dengan posisi kita menjadi hamba Allah, yakni dengan menjaga diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang berumah yang tercela, dengan membersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati. Tujuannya adalah supaya kita masuk di makom yang lebih tinggi, yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau kita sudah dalam posisi ini, hidup dan langkah kita banyak mendapatkan keberuntungan dan keselamatan dari Allah dari segala maksud. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, mari masih ada waktu paling tidak 15 menit untuk kita luaskan ilmu kita pada pagi hari ini. Saya yakin pagi hari ini masih fresh, masih banyak simpanan akan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah bisa kita sampaikan pada pagi hari pada kesempatan. Untuk itu Bapak Ibu, monggo yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa tulis jari, sebut nama dan alamat. Monggo dari Ibu. Mas, assalamualaikum Mas. Oh ya. Yang pertama dari Ibu, yang kedua dari ada Pak Sumarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohmah Abdul Fatah.
itu jumlahnya yang kok kurang banyak ya kebaikannya kan. Lah saya mau pertanyaan saya, bagaimana Pak supaya saya nanti bisa meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah? Saya mohon kepada Bapak Ustaz Musafik untuk memberi nasihat apa sesuai yang didiskusikan bagaimana cara saya untuk kedepannya lagi, karena memang saya itu kadang takut benar-benar takut atas azab, atas ya azab Allah. Bagaimana saya yang bisa setiap malam beristighfar ya, untuk beristighfar saja ya Allah, aku mohon ampunan atas segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak. Terutama di lesan perempuan itu memang agak gimana kalau nggak direm itu kalau ada kadang sudah berusaha untuk ngerem ya direm, tapi kadang ketemu orang kadang ada yang pengen dosi bubu misalnya, jadi ada akhirnya si akaya gini tapi itu lu jangan saya juga dalam saya terus tidak saja nggak usah tanya lagi sudah bisa sendiri. Kira-kira sikap saya itu menurut Ustaz Musafik bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kita sebagai Muslim telah diberikan Allah nikmat berupa keimanan, ilmu, dan kita bisa mengamalkan. Tadi Ustaz telah mengatakan ada satu lagi adab, adab untuk bisa kita nanti mendapatkan keberkahan dalam mengamalkan ilmu yang kita amalkan. Yang jadi permasalahan saya terutama pada saat sekarang ini adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu adab itu untuk bisa kita amalkan. Yang kedua juga bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita adab-adab yang harus mereka ketahui, bahkan mungkin bisa kita ajarkan kepada mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah SWT, dua pertanyaan yang sangat menarik dan insya Allah pertanyaan yang pertama dan kedua ini mewakili dari pertanyaan kita semua. Pertanyaan dari wajah putih sangat menampar sekali. Saya kira kita semua merasakan yang sama, dan ini yang insya Allah mudah-mudahan jawaban dari Pak Yai nanti kita tunggu bersama, serta jawaban dari Pak Sumarjono mudah-mudahan bisa memuaskan. Untuk itu kepada Pak Yai untuk bisa menjawabnya. Terima kasih atas responnya. Yang pertama dari Ibu Abdul Fattah. Saya akan mulai merespon dengan menyampaikan ungkapan yang sangat terkenal di dalam kajian tasawuf, yaitu lebih baik merasa kebaikannya masih sedikit daripada merasa kebaikannya lebih banyak. Lebih baik merasa kebaikannya lebih sedikit daripada merasa kebaikannya lebih banyak. Terus ya? Kenapa? Karena kalau sudah merasa begitu, insya Allah berikutnya jadi lebih baik. Dan kita itu memang
diharapkan supaya punya perasaan seperti itu terus. Yang kita lihat adalah kekurangan-kekurangan kita. Makanya ketika ketemu orang di adab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali misalnya, ketika ketemu orang lain yang lebih senior, lebih sepuh usianya, cara kita mempersepsi bagaimana caranya? Oh, beliau itu umurnya lebih banyak, berarti amal baiknya lebih banyak. Kalau saya lebih sedikit umurnya, berarti kebaikan saya lebih sedikit dibanding beliau. Kan jadinya hormat. Nah, tetapi ketika ketemu dengan orang yang umurnya lebih muda, kita gunakan persepsi ini lagi. Oh, dia umurnya lebih sedikit dibanding saya, keburukannya lebih sedikit. Saya umurnya lebih banyak, berarti keburukan saya lebih banyak. Tetap saya sama dia. Loh, ini ekspresi memperlakukan orang kalau nggak hati-hati bisa salah. Coba sekarang kita balik. Ketemu orang yang lebih senior, kita balik tadi kan kita merasa dia umurnya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak. Karena kalau kita balik, oh dia umurnya lebih banyak, dosanya lebih banyak. Kita jadi merasa lebih baik. Terus ketemu yang anak kecil dibalik, yang umurnya lebih sedikit, persepsi kita belum. Umurku saya semono, ditambahin bau kencur, amal baikku saya sidik. Jadi dengan orang lain lalu kita merasa lebih baik. Tapi kalau sudah dimulai dengan cara berpikir, cara pandang, cara persepsi yang seperti tadi diajarkan oleh tasawuf, ketemu orang yang lebih senior, kita lihat amal baiknya yang lebih banyak. Ketemu orang yang lebih muda, kita lihat amal buruknya yang lebih tinggi. Jadi kita selalu harus berkompetisi. Ini persepsi dan sikap mental awal yang bagus. Dan itulah dasar dari kesiapan kita untuk selalu bermuhasabah. Saya kasih cerita sahabat Umar. Nanti mudah-mudahan menginspirasi kita. Sederhana aja. Setiap menjelang tidur, sahabat Umar itu menyempatkan diri untuk duduk sambil saya duduk tawaduk, bukan istiros. Tawaduk itu kata naik sujud di antara dua sujud yang bukan sujud akhir, kita sel tawaduk ini. Atau kadang-kadang dia silo. Nah, dalam posisi silo itu kemudian beliau gini, dimulai dari menepuk-nepuk telapak kaki. Ngapain? Pijat saraf. Betul. Nepuk-nepuk kaki sambil bertanya, sikil. Ki kaki. Nah, sedina mau dia melakukan nanti lain. Iya kan? Atau dijawab dengan jujur dong dhewean. Kita muhasabahnya kan dia. Sikil mau sedina iki mau mlaku ning ndi wae. Jawab dengan jujur. Ke masjid, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan besok lebih semangat lagi. Ke pasar, alhamdulillah ya Allah. Terus kemana lagi? Ini lalu bisa menjadi alat evaluasi kita. Niku baru sikit. Nah, coba nanti yang lain. Kok masih dosa ada mas? Ya sidik-sidik. Pakai bukan esok. Ya minimal jumlah. Iki mau ada timbang, ada penimbangan antara baik dan buruk. Nah, apapun hasilnya, kalau lebih banyak merasa ya, lebih banyak kebaikannya, segera terus mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan besok lebih baik lagi. Tapi kalau hasilnya lebih baik, keburuknya apa lagi? Lalu diperbanyak dengan istighfar. Nah, kalau Rasulullah malah kasih contoh, apapun hasilnya, lebih baik lebih banyak baiknya atau buruknya tetap didasari dengan istighfar. Simpel ya. Nah, yang repot itu, yang sulit, bisakah kita istiqomah tiap menjelang sehari terus menyempatkan diri 1-2 menit untuk bermuhasabah itu sempat apa? Yang kedua, ya sesekali kita juga perlu ngitung-ngitung secara kuantitatif, Bapak Ibu sekalian, penting. Misalnya kita memperkirakan, ya Allah, kira-kira kita ini mau dikasih umur oleh Allah kira-kira. Mau jaluk itu ya dihitung, kira-kira pinter mana ya? Kalau kata diri pun 80 tahun.
kita ini tidur berapa jam? Misalnya ngikuti aturan kesehatan, kira-kira minimal 8 jam, gitu. 8 jam